Oke guys, coba kembali dengan Presiden Sutrum. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana review dari chapter yang baru rilis, yaitu chapter One Piece 10104. Semuanya terbukti tentang prediksi bahwa Kizaru akan mengkhianati Gorosei untuk menyelamatkan Kuma dan Bonei dari Gorosei 1. Itu udah terbukti batal ya guys ya, bahwa Kizaru tidak akan pernah mengkhianati pemerintahan dunia, baik itu pun marinir maupun Gorosei 1 yang sedang ada di Pulau Egghead ya guys ya. Di situ terlihat bahwa ketika Gorosei Saturn akan menyerang Kuma dan Bonei, Sanji dan Franky telah mengeblok atau menagis serangan dari Gorosei, terutama Sanji. Dia menggunakan teknik kakinya untuk menangkis serangan Gorosei yang tertuju kepada Kuma dan Bonei. Nah, setelah itu Franky juga mengeluarkan jurusnya untuk menyerang satu. Akan tetapi Kizaru, Admiral Kizaru yang digadang-gadang akan mengkhianati Gorosei ini, dia malah justru menyelamatkan Gorosei 1 dengan cara menyerang Franky yang telah menyerang Gorosei 1 dari atas. Kemudian Kizaru muncul dan menyerang Franky hingga Franky terjatuh ke dalam tanah. Itu pun mungkin gak cukup ya guys, bukti bahwa Kizaru itu tidak jadi mengkhianati dari Gorosei 1. Akan tetapi Kizaru juga telah menyatakan pendapatnya secara pribadi kepada Vegapunk bahwa seharusnya Kizaru itu membawa pakaian yang lebih gelap. Kalau seperti ini, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Itu adalah kata-kata Kizaru kepada Dr. Vegapunk ya guys ya. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata yang penuh arti ya guys. Artinya adalah bahwa pakaian hitam itu kan menunjukkan bahwa akan ada orang atau kejadian yang berkabung. Nah, Kizaru memastikan bahwa dia akan membuat Pulau Egghead ini menjadi daerah berkabungnya dari seorang Dr. Vegapunk dan kolonialnya, yaitu Kuma, Vegapunk, Sentomaru, dan Vegapunk yang telah dikloning menjadi 5 bagian ya guys ya. Nah, itu pun belum cukup juga mungkin buat kalian menjelaskan bahwa Kizaru tidak akan mengkhianati Gorosei, tetapi Kizaru juga berkata kepada Gorosei bahwa apa tidak terlalu banyak pengganggu dengan bergabungnya Kuma di sini. Kemudian Gorosei menjawab bahwa aku rasa ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Itu adalah kata-kata dari Gorosei kepada Kizaru guys ya. Jadi antara Gorosei dan Kizaru ini sudah sepakat bahwa kita harus menyelesaikan semuanya dengan secara cepat dan akurat. Nah, Gorosei juga di terakhir chapternya mengatakan bahwa seorang pengkhianat yang mempelajari rahasia dunia, keturunan dari mereka haruslah dimusnahkan. Dan seseorang bajak laut yang membangkitkan kekuatan pulau dewa, pulau ini sudah terinfeksi sepenuhnya. Jadi artinya Gorosei 1 itu sudah mengetahui siapa pengkhianatnya, dan pengkhianatnya itu bukanlah Kizaru, tetapi adalah seorang ilmuwan yang mempelajari ilmu tentang dunia, dan dia menjadi seorang pengkhianat. Oke ya guys ya, jadi itu sudah tahu bahwa siapa pengkhianatnya. Pengkhianat adalah seseorang yang mempelajari rahasia dunia, keturunan dari mereka haruslah dimusnahkan gitu. Jadi semua keturunan yang mempelajari tentang rahasia dunia harus dimusnahkan. Secara Kizaru nggak mempelajari tentang rahasia dunia guys, dia hanya melaksanakan pemerintah dunia untuk mengamankan posisi pemerintahan dunia di alam semesta One Piece guys. Jadi sampai di sini sudah terbongkar sudah bahwa teori-teori yang menyatakan tentang Kizaru akan membelot dan mengkhianati Gorosei sudah clear ya guys ya. Itu nggak akan terjadi karena di One Piece 1104 itu
itu sudah terbukti bahwa Kizaru masih loyal kepada pemerintahan dunia dan para Gorosei ya guys ya. Nah, yang sangat mengejutkannya juga bahwa kekuatan Gorosei ini agak aneh guys. Nih, seorang Shichibukai Kuma yang bukan seorang Yonko pun dia mampu menghajar Gorosei sampai keluar darah dan sampai terpental hingga jauh sampai tertimpa reruntuhan guys. Akan tetapi yang saya bingung, masa sekelas Gorosei dipukul oleh seorang Shichibukai belum sekelas Yonko pun sudah babak belur kayak begitu. Tetapi yang bikin aneh bahwa ya mungkin Gorosei itu secara kekuatan pertahanannya dipukul bisa keluar darah, ditusuk sama Boni bisa keluar darah, tetapi yang sangat mengejutkan bahwa itu terregenerasi dengan cepat dalam tubuhnya dan kembali seperti semula guys. Padahal dia itu secara fisik terlihatnya seperti pemakan buah iblis tipe Zoan guys, yang bisa meregenerasi tubuh seperti itu kan tipe Logia guys. Tapi kenapa Gorosei satu yang terlihat seperti tipe Zoan, tipe binatang ini, tubuhnya bisa beregenerasi seperti halnya pemakan buah iblis tipe Logia guys. Terlihat di situ tangannya bisa meregenerasi dengan cepat guys, yang tangannya hancur. Nah itu adalah kekuatan yang masih misteri oleh Gorosei satu guys. Dia terlihat tipe seperti tipe Mystical Zoan, tapi kekuatannya bisa meregenerasi tubuhnya. Wah, aneh guys, ini udah hancur bisa pulih lagi gitu. Itu yang mungkin saya akan tunggu di chapter-chapter selanjutnya, bahwa apakah Gorosei itu adalah kekuatannya seperti teknik rawa-rawa rontek yang ada di Indonesia. Jika dia akan dipotong seperti apapun, dia akan meregenerasinya sendiri. Nah, itu menjadi misteri guys. Setahu saya tipe Paramecia mungkin masih bisa seperti bagi itu guys, dia bisa memotong tubuhnya dan nyambung lagi, itu kan tipe Paramecia guys. Tapi Zoan itu belum ada yang kayak Gorosei satu guys. Tipe Zoan yang kayak Gorosei satu ini bisa meregenerasi tubuhnya itu belum ada guys yang kayak ini. Nah, ini mungkin akan ada menjadikan kejutan lagi bagi Eiichiro Oda di chapter-chapter selanjutnya guys. Nah, maka dari itu kita harus saksikan bersama guys chapter-chapter selanjutnya itu bagaimana. Dan mungkin menurut saya itu Gorosei adalah bukan pemakan buah iblis menurut saya guys ya. Siapa tahu dia adalah keturunan ras tertentu ya guys. Kekuatannya itu kekuatan ras tertentu, bukan kekuatan buah iblis guys. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jika kalian memiliki teori lain atau menyanggah teori saya ini, silahkan ya guys ya. Kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar video di bawah ini. Oke, see you next time.